kita dijadikan umat Kangjeng Nabi Muhammad. Di antara umat Kangjeng Nabi Muhammad dipilih oleh Allah dan dijadikan terbaik di antara umat-umat yang terbaik. Pertama di antaranya kecil-kecil bentuk postur tubuhnya. Apa ya? Di zaman Nabi Adam, postur tubuh beliau dan umat waktu itu kurang lebih 30 meter, Pak. Tingginya, besarnya 5 meter. Luar biasa. Sekarang ada yang 30 meter umat Nabi Muhammad? Enggak ada ya. Itulah besar-besar. Tapi umat Nabi Muhammad itu paling tertinggi 2 meter. Betul. Apa ya? Nah, karena untuk supaya tidak muncul ketakaburan, kesombongan, bahwa umat Nabi Muhammad dari citakannya juga sudah dipersiapkan untuk tawadhu tadarruk, menghadap Sang Pencipta dan menghadap sesama. Itulah kasih sayang Allah, salah satu hikmah dari Allah yang Allah berikan. Yang kedua, umat Nabi Muhammad didudukan yaitu ya lemah-lemah, tidak begitu kuat seperti zaman kaum-kaum dulu. Kenapa? Supaya tidak muncul takabur, sombong. Karena kalau kuat-kuat biasanya yang muncul, yang menyertai sikap takabur dan sombongnya. Yang ketiga, umat Nabi Muhammad Allah ciptakan miskin-miskin. Ya, miskin diantaranya miskin. Karena apa? Orang yang mengikuti Nabi Muhammad miskin, tapi mereka bahagia, tenang, nikmat. Miskin dalam arti sehebat apapun dianggap miskin aja. Cuma kebanyakannya biasa miskin-miskin. Itu Allah mengasihi umat Nabi Muhammad, sayang kepada umat Nabi Muhammad, bahwa dengan miskin yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad, maka insya Allah bebannya ringan di yaumal jazaa, hisabannya tidak berat. Amin. Hisabannya tidak berat seperti beban orang-orang yang kaya raya yang akhirnya memunculkan kesombongan dan keangkuhan. Maka dengan sikap dan tabiat karakter yang sudah Allah cetak untuk kasih sayangnya kepada umat Muhammad, hanya biasa-biasa saja, miskin. Tapi lama-lama enak menjadi karakter, dan akhirnya mensyukuri tetap nikmat sehat, nikmat iman, nikmat ihsan, nikmat karunia Allah. Insya Allah bukan hanya ringan beban di yaumal jazaa, mudah-mudahan insya Allah bebas hisabannya. Amin. Itu adalah salah satu hikmah kasih sayang Allah. Yang seterusnya, umat Nabi Muhammad itu ditakdirkan untuk mengisi bumi ini. Yang Allah titipkan kepada umat Nabi Muhammad adalah umat akhir zaman. Umat akhir zaman, untuk bapak, untuk ibu. Apa hikmah dibalik itu semua? Kalau kita telusuri, muhasabah, umat akhir zaman dijadikan untuk umat Nabi Muhammad, supaya umat-umat yang akan datang, dan supaya tidak ada yang mencerca umat Nabi Muhammad. Karena umat Nabi Muhammad diakhirkan sesudah habis umat Nabi Muhammad, sesudah akhir zaman tidak akan ada lagi umat. Wa hussu khairul khalqi an qad tamama bihi jami'a rabbana wa amama bisa tahu basaruhu bi ghairihi hatta zamanu yunsahu. Sarah Tuhfatul Murid Syarah Johar Tauhid. Sudah ditentukan sebaik-baik makhluk engkau Muhammad, dan sudah ditentukan sebaik-baik makhluk Nabi Muhammad, syariatnya untuk umum, untuk berbagai negeri, bangsa, seluruh pengisi bumi ini. Silahkan untukmu Muhammad. Syariatnya boleh musalsal,
mau India, Amerika, Rusia, Filipina, Indonesia, Arab Saudi, Saudi Arabia, silahkan, karena syariatnya untukmu. Dan walaupun zaman saling silih berganti, syariat Nabi Muhammad tidak akan pernah diganti. Mudah-mudahan walaupun zaman saling berganti, iman kita tetap sejati. Amin. Terus saja itu. Itulah kekhususan yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Zaman kaum dulu diabadikan kan di Quran. Kaum Ad, kaum Samud, kaum Sodomi, kaum yang begitu kuat, tekar, tapi kupur, kafir, menghindari karunia Allah dan memusuhi para kekasih Allah. Dicerca keras, diabadikan oleh umat-umat yang kemudian terus berjalan. Oh, zaman kaum anu jadi apa? Jadi hinaan, jadi obok-obok orang yang selanjutnya. Tapi umat Nabi Muhammad, kaum umat Nabi Muhammad, padahal banyak di antara umat-umat zaman sekarang, umat Nabi yang mengakuti iman kepada Nabi Muhammad, perilakunya seperti kaum umat Nabi Hud. Ada orang-orang yang perilakunya seperti kaum Samud di antaranya, tapi tetap berlalu. Secara umum umat Nabi Muhammad tetap disempurnakan Allah. Dan inilah akhir kehidupan, akhir zaman kehidupan manusia di alam mulki ini, diakhiri dengan umat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita diberkahkan, diselamatkan, dan mudah-mudahan kita benar-benar minta maaf pada Rasulullah SAW. Satu itu hebatnya Nabi Muhammad dan umatnya. Yang kedua, umat Nabi Muhammad diberi beban dan diberi kemuliaan, bahwa umat Nabi Muhammadlah yang akan menjawab. Allah telah mengutus Nabi Allah Nuh alaihi salam, bahwa Nabi Nuh alaihi salam diberi risalah oleh Allah, lalu disampaikan kepada umatnya sampai 950 tahun, bahkan 1000 tahun. Kaumnya, umatnya tidak yang mau ikut, paling 80 orang dari sekian ratus tahun. Itulah kaum Nabi Nuh. Tatkala Nabi Nuh di Yaumal Hisab nanti ditanya oleh Allah, benarkah Nabi Nuh telah menyampaikan risalahku? Bukan berarti tidak tahu ya, ini hanya ta'lim minhu, ya, pelajaran dari Allah, pelajaran Nabiullah Nuh dari Nabiullah Nuh kepada kita semua. Kata Nabi Nuh, sudah ya Allah, ya Rabbi, sudah saya sampaikan. Lalu Allah bertanya lagi, ma yashhadu laka. Lalu Allah menanya lagi kepada kaum Nabi Nuh, benarkah Nuh telah menyampaikan risalahku? Inti kalimahnya la ilaha. Kaum Nabi Nuh menjawab, ma'atana min nadhirin wa ma'atana min ahadin. Tidak ada yang pernah memberi peringatan kepada kami semua, kata kaumnya, di hadapan Allah, bukan menjunjung tinggi, bahkan akan menjerumuskan, mengingkari Nabi Nuh alaihissalam, karena di dunianya memang tidak ikut. Dan Allah berfirman lagi kepada Nabi Nuh, ma yashhadu laka, siapa yang menjadi saksi buat kamu bahwa kamu telah menyampaikan risalahmu, ketauhidan la ilaha illallah. Nabi Nuh menjawab, yang akan menjadi saksi bahwa aku telah menjadikan engkau sebagai Tuhan, dan tidak ada lagi Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau ya Allah. Siapa yang akan menjadi saksi untuk hamba ya Allah? Muhammadun wa ummatuhu, Nabi Muhammad ya Allah, dan umatnya Nabi Muhammad. Siapa umatnya Nabi Muhammad? Ya, yang ada di sini di Masjid Nurul Iman ini umat Nabi Muhammad.
Insya Allah mudah-mudahan menjadi saksi kemahabenaran Allah mengutus Rasul-Rasul Allah. Amin. Sebagaimana Allah firmankan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Demikianlah kami menjadikan engkau wahai umat Muhammad, kamu semua umat yang terbaik, wasaton, umat penengah, umat yang benar-benar pilihan Allah, ummatan wasat litakunu syuhada, buat jadi saksi alan nasi, untuk semua manusia, Pak, dari mulai Nabiullah Adam sampai Nabiullah Isa sampai Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu tinggi kepercayaan Tuhan yang dilimpahkan kepada umat Nabi Muhammad. Setelah Bapak menjadi saksi kemahabenaran Allah mengutus Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa, dan semuanya sampai kepada Rasulullah, lalu wa yakuna rasulu alaikum syahida, dan Nabi Muhammad dijadikan oleh Allah, diciptakan oleh Allah buat jadi saksi bagi kamu semua. Amin. Jadi saksi kebenaran menjalankan syariat agama Allah, kebenaran menjalankan syariat yang Allah berikan kepada Rasulullah Muhammad SAW, sekaligus menjadi saksi para kekasih Allah, para anbiya wal mursalin, dan Rasul pun menjadi saksi kepada kamu sekalian, umat beliau. Mudah-mudahan Allah sambungkan dalam ketaatan, dalam kemahabbahan, dalam kemarifatan, dalam ketauhidan, sehingga kita umat pilihan, benar-benar umat pilihan Allah. Amin. Dengan apa gerangan? Allah firmankan itu, rasanya dengan akal tidak paham kan? Kenapa ya Nabi Nuh dijadikan Rasul Allah, sehingga diangkat saksi umat Nabi Muhammad? Kan tidak, zamannya juga ribuan tahun kan, jauh, tapi cara Allah, karena Allah memuliakan kepada umat Nabi Muhammad, walaupun kecil-kecil badannya, walaupun miskin-miskin dunianya, walaupun umat akhir zaman, tapi menjadi pelengkap dan penyempurna kenabian-kenabian para kekasih Allah, Nabi dan Rasul Allah. Alhamdulillah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirkan, hidupkan dalam hati kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kemuhammadan ternyata menjadi rahmatan lil alamin. Itu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terasa Muhammadnya ada, kemuhammadannya ada. Setiap Bapak mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah, pemilik Tuhan semesta alam. Terasa Muhammad, hamdun, pujian dari Bapak. Sebab Muhammad selalu memuji Allah, sebab Muhammad selalu mengingat Allah dalam suka dan duka. Muhammad selalu menghadap kepada Allah dalam keadaan siang dan malam. Semua waktu menjadikan diri hamba yang selalu menyelusuri dan yang selalu menghadapkan diri kembali kepada penciptanya. Itulah Muhammad. Tatkala ada bergabung frekuensi Muhammad dan frekuensi yang ada di Bapak, itu juga kebenaran Nur Muhammad,
lalu bukakan dalam pintu-pintu kolbun Bapak apa? Yaitu hati, latifatul kolbi, latifatul ruh, latifatul sirri, latifatul khofi, latifatul ahfa. Semuanya terbuka, mesti di sana Bapak akan merasakan kemuhammadan. Amin. Karena Nur Muhammad adanya di sana. Setiap kita melihat keadaan apapun, terasa bahwa ini adalah hadirat Allah yang mengatur kita. Al-Mudabbir. Hadirat Allah menjadi sandaran kita. Hadirat Allah menjadi tujuan kita. Hadirat Allah menjadi dambaan dan cita-cita kita di dunia ini dan sampai akhir kekal nanti. Tatkala muncul kemuhammadan, yaitu apa? Ketauhidan yang ada di kolbun Bapak, kemahabbahan, kemakrifatan, bikuwati dikrillah, dengan kekuatan mengingat Allah. Di sanalah kehidupan jadi stabil. Ada untuk berlabuh tatkala kita ditempa dengan kehausan, mesti ada penyejuk dalam kehausan. Dikala ditimpa oleh kesukaran, terlilit berbagai hutang, berbagai dilema kehidupan, ada pelipur lapar. Dikala kita diterpa dengan berbagai hinaan, ocehan, tetap ada murabbi kita, ada mursyid kita yang selalu membimbing kita, menghantarkan kita kepada ahadiyah, lautan kemahaabadian, lautan kemaha sempurnaan, lautan kepada ketenangan, kebahagiaan, yaitu lautan ahadiyah, muraqabah, musyahadah dalam qalbun ruh sir kita, karena sudah dibukakan supaya bersambung, bertemu bersama frekuensi Muhammad dengan dikrullah, la ilaha illallah. Nyambung Pak, nyambung, merasa nikmat. Oh, karena Muhammad itu sifatnya hanya cinta pada Allah. Muhammad itu sifatnya hanya membawa, menuju, pergi kepada yang abadi. Karena di dunia hanya sementara, sakit sehat sementara, kaya miskin pun juga sementara. Maka dijembatani dengan keadaan Nur Muhammad yang hidup dalam kolbun Bapak, dalam kolbun Ibu, yaitu ketauhidan dan kemakrifatan. Semuanya akan menjadikan bahwa sakit dan sehat terjembatani kepada keabadian. Amin. Ketauhidan, keabadian itu apa? Ia duduk Bapak, gerak dan diam Ibu di tempat yang mulia ini, karena ada di dalamnya apa? Lillah. Itu yang akan mengabadikan Bapak, yang akan menghapus dosa Bapak, yang akan menghapus dosa Ibu, karena di dalamnya ada maka nalillah yabko. Apa-apa yang ada di dalamnya karena Allah, yabko, kekal. Itulah yang layak akan menghantarkan Bapak wa isolihim ila hadratil ilahiyah, yang akan menyampaikan puasa Bapak, yang akan menyampaikan zakat Bapak, yang akan menyampaikan sedekah jariah Bapak, yang akan menyampaikan umroh haji Bapak, amar ma'ruf nahil munkar Bapak, akan menyampaikan sedekah jariah Bapak, karena di dalamnya ada lillah. Itulah yang jauh tak terhingga, padahal dekat tanpa batas. Kapasitas lillah yang akan mengabadikan Bapak. Karena hati Bapak karena Allah, itulah yang layak mendapat ampunan Allah. Amin. Yang layak dapat mendapatkan apa? Pahala yang agung. Wadzakirina Allah katsira wadzakirat a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Laki-laki dan perempuan yang selalu ingat Allah, laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat Allah, Allah sediakan pertama ampunan, yang kedua pahala yang kekal dan abadi. Amin. Karena azim di sana,
Adimnya bukan kata kita, besarnya bukan kata kita, tapi kata Allah. Azima wa ajran azima. Tidak mungkin Allah mengatakan adim kalau orangnya tidak akan dimasukkan ke surga. Amin. Tidak mungkin Allah katakan kata adim kalau orangnya tetap nyungsep di neraka. Tidak mungkin. Itu firman Allah yang tidak pernah mengingkari janjinya. Siapa? Allah. Kehendaknya itu. Maka untung Bapak Ibu, Allah tarik dengan karunia-Nya, Allah bimbing dengan hidayahnya untuk merasakan Rahman Rahimnya Allah, dan untuk merasakan azimnya karunia Allah, surga, jannatul adni, jannatul firdaus, jannatul ma'wa. Ya Allah, mudah-mudahan kami semua mendapatkannya. Dan yang didambakan oleh Bapak lebih dari itu. Apa? Ilahi anta maksudi wa ridhaka maqlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Ilahi anta maksudi, wahai Tuhanku, Engkau yang aku maksud. Wa ridhaka maqlubi, ridhomu yang aku cari, ya Rabb. Atini, berilah aku kemampuan, ya Allah, mahabbataka, mencintai Engkau, wa ma'rifataka, dan makrifat padamu. Semua definisi ilmu, definisi akademisi ilmu, dalam tasawuf, dalam ilmu fikih, dalam tauhid, semua kebawa dengan cita-cita dan doa itu. Kalau disertai dengan hati yang sebenarnya, yang sejujurnya, maka doa itu tak ada tandingnya. Karena doa mencintai Allah yang maha memiliki, dan dimohonkan kepada Allah supaya bersih jiwa kita, supaya bersih ruh kita dari selain Allah. Hanya Allah tujuan kita. Tatkala Bapak dikir, tatkala Bapak baca Quran, tatkala Bapak baca maulidan, tatkala Bapak menakiban, tatkala Bapak beraktivitas sehebat apapun kebaikan, sehebat apapun ketakwaan Bapak, tetap Bapak tidak terjebak oleh semua kebaikan. Karena kebaikan yang Bapak lakukan, kebaikan yang Ibu lakukan, merasa dalam kolbunya, kebaikan ini bukan kekuatan kita, kebaikan ini bukan kehebatan kita, tapi kebaikan yang berupa dzikir, baca Quran, sedekah jariyah, ilmu yang manfaat, semuanya adalah kasih sayang Allah. Yusahiduna, mereka menyaksi. Siapa? Orang yang marifat. Yusahiduna, mereka menyaksi dikala mereka sembahyang, dikala mereka sedekah, dikala mereka sholat, dikala mereka dzikir. Yusahiduna annal fa'ila al haqiqiyah huwallahu ta'ala. Itulah arifin, Pak. Mereka menyaksi semua yang Allah lihatkan, kebaikan. Bapak sering dzikir, sering sholat sunat, sholat wajib, tapi tembus malakas sampai pemiliknya. Tidak mungkin aku sembahyang, tidak mungkin aku berzikir kalau tak ada anugerahmu, ya Allah. Maka jangan dihentikan merasa hebat kita, merasa kuat kita, merasa pintar kita, merasa dermawan kita. Kalau Bapak hidup makrifatnya, tambah ingat kepada Allah. Karena ini semua adalah kasih sayang Allah. Terima kasih, ya Allah. Kau telah limpahkan nikmatmu yang begitu besar, dan kau kehendaki aku sebagai mahallun, tempat jiryana, tempat mengalirnya anugerahmu, sehingga aku lisanku didikirkan padamu, hatiku sehingga merasakan makrifat kepadamu. Ini semua adalah milikmu, ya Allah. La ilaha. Itu makrifat, Pak. Tidak bersandar kepada amal, tidak bersandar kepada segala sesuatu selain Allah. Hanya Allah tujuannya. Maka dengan zikrullah ini tembuskan ruhnya, jiwanya sampai sir, sampai kunci. Jadi zikir ini bukan hanya diucapan saja, ingatannya hidup. Dan bukan hanya diingatannya saja untuk memperbesar diri, untuk mengokohkan diri, untuk mengakukan diri, tapi zikir ini tembus ke sir bahwa segala sesuatu hanya milik Allah. Allah perlihatkan kepada kita. Itu siapa, Pak? Sebenarnya kalau hadir begitu, itulah kemuhammadan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi kulli ahyani. Adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu mengingat Allah dalam segala keadaan.
dipuji, dicaci, ingat Allah. Dipuji Muhammad sebaik-baik makhluk, terus hidup ingat Allah, merasakan hamba Allah, dan semuanya adalah titipan Allah. Terasa dalam jiwa kita sejauh mata memandang, telinga dengan pendengarannya. Semua yang ada dalam diri kita ini adalah pemunculan kasih sayang Allah. Diberi tangan, diberi mata, diberi melihat, diberi mendengar. Terasa dengan nur dzikir itu, semuanya ini bukan milik kita, adalah milik Allah. Oleh karena itu, supaya kembali lagi kepada kampung asal, arruju ila watonil asli, supaya kembali ke tempat semula, yaitu lahudiyah. Dalam arti kampung asal bukan arti menganggap kepada Allah kampung, bukan. Adalah bahasa majaz saja. Ruh kita supaya kembali ke sana, ke pemiliknya, yang dulu pernah kita janjikan di waktu di alam lahud. Alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Kata ruh Bapa, kata ruh Nabi Ibrahim, ruh Nabi Adam, semua ruh waktu itu sepakat. Qalu bala syahidna. Betul ya Rabbi, benar ya Rabbi, Engkau adalah Tuhanku. Kenapa setelah ke dunia kita banyak bengkok sinemah, kata orang Sunda, banyak mengingkari Tuhan? Karena pintu-pintu tertutup. Karena pintu tertutup. Tatkala melalui terbuka, dibukakan pintunya. Kalau perspektif thariqah yaitu melalui talqin, supaya diingatkan, dibukakan lagi. Qul la ilaha illallah. Buka. Ya. Terus dibukakan pintu latifatul qalbinya, la ilaha, lalu ditempalkan ruhnya, naksun bandun, setempel dari Allah, ditetapkan dalam ruhnya, supaya terus kembali orientasinya ke sana. Lalu masuk ke dauqian rasa, lalu masuk kepada ruh, jadi cinta pada Allah. Amin. Lalu masuk kepada sir, rahasia, wa bi kulli syai'in lahu tadullu ala annahu la ilaha illallah. Di dalam segala sesuatu yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita coba, yang kita raba, semuanya ini mengingatkan kita dan membukakan kepada kita bahwa semuanya ini, dari zaman manual sampai zaman milenial sekarang, semuanya adalah surat sapaan dari Allah. Wa yadribullahu al-amsala lin-nas wallahu bikulli syai'in syai'un sahih. Wallahu bikulli syai'in sahih. Wallahu bikulli syai'in alimah. Nah, ini semuanya sapaan dari Allah. Wa yadribullahu al-amsala lin-nas. Allah melipat gandakan perumpamaan ini, wahai ikhwan akhwat, untukmu manusia. Zaman yang dulunya jauh sekarang jadi dekat, yang dulunya gelap sekarang jadi terang. Zaman kapan? Zaman sekarang. Karena zaman sekarang belum pernah terjadi zaman seindah zaman sekarang. Zaman dulu belum pernah. Dari mulai alam dunia diciptakan oleh Allah, seindah-indahnya zaman yang kita sekarang ini dibebankan, ditaklifkan kepada kita amanahnya. Apakah kita akan membawa pulang kepada Allah semuanya? Padahal ini semuanya dari Allah. Yang jauh jadi dekat. Kalau dulu kita mau menyurat ke Madura, ke Medan, ke Surabaya, anak kita di Surabaya ataupun di Medan mesti minimal 2 minggu sampai. Betul Pak? Sekarang sampai setengah menit juga, enggak sampai setengah menit juga, lewat WA, lewat YouTube, betul, lewat WA, lewat SMS, lewat telepon, luar biasa. Kan semakin bangga, semakin sombong, tatkala lupa Allah. Tatkala ingat Allah semakin menjadikan jalan untuk menemui Allah. Nah, itu akan bagaimanakan di sini ada orang yang memiliki Nur Muhammad semakin mengerti ini semua adalah kasih sayang Allah. Untuk apa maksudnya? Yang jauh jadi dekat, untuk memperdekat Bapa dengan Allah. Karena semuanya milik Allah kan? Betul. Mendekat, akhirnya paham.
yang gelap menjadi terang, untuk mengingatkan Bapak bahwa Nabi Muhammad itu bagaikan cahaya matahari, cahaya bulan, bahkan cahaya di atas cahaya. Bahkan Nabi Muhammad itu adalah cahaya hatiku. Betul, pelita jiwaku. Ini maha benarnya Allah. Apa yang dibacakan oleh Bapak Ibu semua di Al-Barjangdi? Anta samsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta ikshiru wa ghalli, anta misbahus suduri. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta ikshiru wa ghalli, anta misbahus suduri. Engkau bagaikan cahaya matahari, engkau bagaikan cahaya bulan purnama, engkau cahaya di atas cahaya, engkau pelita penerang qalbunku, hatiku. Anta misbahun, anta misbahus suduri. Engkaulah cahaya hatiku. Tatkala gelisah, tatkala resah, tatkala gundah, engkaulah pembimbingku. Tatkala rapuh iman, engkaulah penunjukku. Tatkala bingung, engkaulah penghampiriku. Tatkala lapar, engkaulah pemberi makanku. Tatkala haus, engkaulah penyejuk hatiku. Dengan apa? Dzikrullahi akbar, la ilaha illallah. Itulah Muhammad. Dan diimplementasikan melalui perspektif Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah yang Bapak amalkan. Pertama, Bapak ingat Allah di Latifatul Qalbi, itu wilayah Adam Sofiyullah. Supaya Bapak bertemu di dunia, mesti bertemu di akhirat nanti. La ilaha illallah. Hidup itu keadaman kan di kolbun. Berarti Bapak menduduki sebenar-benar umat Muhammad. Lalu Bapak menembus bergabung bersama frekuensi Nuh alaihi salam dan bergabung bersama Ibrahim Khalilullah. Di mana? Latifatul Ruh. Itu mahalul mahabbah, tempat cinta kepada Allah. Hidup terus, hidup di dunia bertemu, di akhirat mesti bertemu. Bertemu, ruhnya sama, cintanya sama, tujuannya sama. La ilaha illallah. Bahtera Nuh, dohirnya Nuh bikin bahtera apa? Untuk menampung manusia yang ikut pada Nuh. Makna batinnya bahtera Nuh, la ilaha illallah, supaya manusia kembali kepada Allah. La ilaha illallah. Di sana juga ada keibrahiman, Ibrahim Khalilullah yang meluluh lantakan berhala, beberapa berhala zaman Ramses II, zaman Ramses I. Siapa? Numrud. Bikin Tuhan diciptakan lalu disembah berhala-berhala, tapi Ibrahim gak mau ibadah pada berhala-berhala. Karena berhala ngomong pun gak bisa, gerak pun gak bisa. Masa kita menyembah perkara yang dijadikan kita? Tapi Ibrahim membawa supaya semua hamba balik kepada Tuhan semesta, pemilik matahari, pemilik bulan, pemilik bintang, pemilik gerak dan diam kita. Al-Mudabbir hanya Allah subhanahu.
Ibrahim hidup tenang, dermawan ada di Ibrahim. Mesti kalau sudah kenal Allah, apa sih? Dinikmati semua gerak dan diam kita milik Allah. Ibrahim lilullah, setiap mau makan cari orang sampai radius sekilo, ingin berjamaah makan. Ini keibrahiman ada, makanan sudah nunggu, makan bersama-sama. Betapa agung orang yang mendonaturkan kepada kejadian tempat ini. Dia cinta Allah sehingga mengeluarkan tenaga, harta, ruang dan waktu. Mudah-mudahan Bapak Haji Usman, Ibu dan semua para donatur diabadikan Allah dan dilimpah luahkan. Amin. Diberkahkan rezekinya, diberkahkan ibadahnya, diberkahkan ketauhidan dan kemahabbatan kemarifatannya. Amin. Bihaqqi la ilaha illallah. Temui Pak di dunia ini, temui beserta mereka. Meningkat kepada latifatus sir. Ada apa? Ada kemusaan. Musa itu berani karena Allah, takut karena Allah, ucapannya selalu karena Allah. Karena Musa tidak pernah bengkok sinembah pada Allah, tidak pernah mengkhianati Allah. Musa itu selalu benar ucapannya, jujur dalam tindakannya, hidupnya selama-lamanya diserahkan untuk Allah. La ilaha illallah. Semua nabi ya pada kriterianya sama, cuma munculnya ini di bidang ini di bidang ini, ada kekhususannya. Lalu sampai ke latifatul khafi, wilayah Nabi Isa alaihi salam. Itulah seorang pilihan Allah yang Allah agungkan, yang Allah tinggikan derajatnya sampai semuanya mendapatkan predikat ulul azmi. Itu ulul azmi Pak. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, siapa satu lagi? Yang terakhir Muhammad Rasulullah, khairuhum, sebaik-baik di antara mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dia khairul khalqi, sebaik-baik makhluk. Latifatul ahfa di tengah-tengah dada yang Bapak rasakan terisi dengan ma'rifat mahabbah zikrullah biquwati dzikrillah, untuk supaya Bapak mendapatkan ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Ilmu yakin ya nyata tahunya, ainul yakin ya nyata melihatnya, hakul yakin nyata rasanya. Ada di kolbun Bapak, ada di ruh Bapak. Akhirat terlalu nyata bagi orang-orang hakikat. Akhirat terlalu nyata bagi orang-orang bertorikot. Amin. Karena Allah inkisab, bukakan apa? Mukasafatul ghaib, terbuka perkara yang gaib, ternyata tidak ada tirai bagi orang yang bersama pemilik dohir dan gaib. Siapa pemilik dohir dan gaib? Allah subhanahu wa ta'ala. Di sanalah musyahadah seorang hamba dengan nur tawajuh Bapak. Apa nur tawajuh? Tatkala Bapak ilahi anta maksudi, di dalamnya hudurul qalbi Allah, hadir hati ingat ke Allah, sehingga muncul rindu pada Allah, muncul bersandar hati kepada Allah dengan keyakinan, keikhlasan yang sebenar-benarnya. Itulah tawajuh yang secara hakiki. Karena penerbangan ruh Bapak sedang meluncur yang jauh tak terhingga, padahal dekatan Pak Batas. Maka muncul nur muwajjahat. Apa nur muwajjahat? Jemputan dari Allah. Tawajuh, muwajjahat. Tapi hakikatnya dua-duanya, nur tawajuh dan nur muwajjahat, semuanya milik Allah. Allah ketitipkan. Ini bahasa syariatnya aja. Ini bahasa manusia, ini bahasa Tuhan. Padahal hakikatnya semuanya manusia kan tidak ada. Hakikatnya memiliki Tuhan segala-galanya. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Nah, di sana bapak-bapak, ibu-ibu nikmat zikir. Mudah-mudahan saya bapak semuanya tenggelam dalam lautan ahadiyah. Amin. Lautan wahdah. Amin. Lautan wahidiyah. Amin. Bihaqqi la ilaha illallah.
insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu, tidak usah mencari Adam di akhirat beribu-ribu tahun, di waktu hari yang mencekam, di waktu hari yang mengkhawatirkan. Ribuan tahun mencari Adam, ya Abal Basar, di mana engkau? Tatkala bertemu, ya Abal Basar, bapak kami semua, tolong kami. Bagaimana ini? Teriknya matahari 7 menyatu, dan kira-kira 1 pal antaranya, betapa dekatnya. Kalau di zaman sekarang udah terbakar dunia ini dengan matahari yang 7, yang satu saja kalau diperdekat semakin sulit dan semakin susah. Betapa berat. Kata Nabi Adam, bagaimana? Wahai anakku, engkau semuanya anakku, kalau aku memohonkan syafaat untukmu sekarang di waktu ini, rasanya aku gak bisa karena aku malu. Dan bagaimana aku pun juga ini di sisi Tuhan, apakah aku selamat ataupun tidak, karena aku pernah berdosa pada Tuhan. Mudah-mudahan. Oleh karena itu cobalah carilah Nuh alaihi salam. Lalu semua umat mencari Nabi Nuh sampai ribuan tahun, Pak. Tahunnya juga tahun akhirat, Pak, bukan tahun dunia. Kalau tahun akhirat, hari akhirat kan Bapak umur 70 tahun itu hanya 1,5 jam akhirat. Oleh karena itu, kenapakah lama benar? Ya memang hari kekal kan. Sudah berakhir kan. Hari 1 hari 2 hari 3 hari dunia sudah berakhir. Itu mah ya udah, rasakan aja yang nikmat dan yang pedihnya. Maka oleh karena itu Fir'aun, Abu Lahab dan Abu Jahal sudah, ya Tuhanku, udah nerakakan saja, aku udah gak kuat dengan siksa seperti ini, apalagi di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi orang-orang yang selalu mengingat Allah dalam segala hal perilaku kehidupan sehari-hari, selalu kembali kepada Allah, dia tidak merasakan itu semua. Hamba ahli zikrur rahman di masar senang-senangan. Hamba ahli dikur rahman di masar, mereka senang-senang. Karena apa? Karena mendapat ridho Tuhan. La ilaha illallah. Hamba ahli dikur rahman, di akhirat mereka bubungahan karena di depan Tuhan, karena mendapat ridho Tuhan semesta alam. La ilaha illallah. Itulah untungnya zikrullah yang akbar. Terus hidup hati mengingat Allah. Maka bertemu Musa dari sekarang, insya Allah bertemu di akhir kelak, di hari akhir nanti, hari kiamat. Bertemu Isa sekarang, bertemu orang-orang yang selalu mengingat Allah dalam arti frekuensi ketauhidannya, frekuensi kecintaan kepada Allahnya, frekuensi kema'rifatannya. Bertemu bersama penghulunya, nabinya yang diikuti syariatnya, siapa? Habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertemunya kapan? Tidak nanti, harus sekarang loh. Kalau bertemu sekarang, bertemu juga nanti. Bertemu dalam arti ruhaniyah Bapak, qalbun Bapak selalu bersama dia. Amin. Kalau bertemu secara hakikatul hakikat, ya dohirnya yang batinnya, kalau sudah kapasitas mereka dibukakan oleh Allah, buka sapahnya. Bisa? Ya Allah, kalau memang Allah berkehendak bisa saja, Pak. Saya cari Hidayatullah bertemu di dunia, bertemu di akhirat secara jasadiah. Karena arwah para nabi itu kalau menurut kitab Tahfihul Hadir karya Syekh Sultan Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani, inna arwahal anbiya wal auliya yatajassadu katajasudil ajsad. Sesungguhnya ruh-ruh para anbiya, para mursalin, para aulia itu diberi kekuatan oleh Allah, bisa berbentuk seperti jasad, bisa berbentuk jasad seperti berbagai jasad, kehendak Allah. Jadi kalau Allah bukakan kualitas keimanan semakin kuat, Allah pertemukan
secara dohir dan Allah pertemukan secara batin. Ya, kita terus saja ilahi anta maksudi waridoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatakanya. Teruskan, dan Allah mempertemukan pertama ruhani beliau bersama ruhani kita. Amin. Karena itu yang akan dipinta pertanggungjawab di hadapan Allah. Ruhani itu kalau sudah hidup bersama ruhani Rasulullah SAW, ruhani itu kalau sudah hidup bersama ruhani Ibrahim Khalilullah, kan sudah dijawab oleh Bapak. Insya Allah Bapak tidak akan repot, tidak akan gelagapan, tidak akan bingung di barjah, dikubur. Apa pertanyaan yang pertama Allah melalui munkar dan nakir kepada orang yang telah kembali kepada Allah? Pertama apa? Man Rabb, bukan siapa Tuhan? Kan Bapak sudah menjawab dari sekarang. La ilaha. Dalam ruh Bapak apa? Dia. Allahu hadiri, Allahu nadiri, Allahu syahidun alayya, Allahu ma'i, Allahu mu'ini, wa huwa bikulli syai'in muhit. Dalam ruh Bapak itu Allahu Allah. Siapa Tuhanmu? Allahu Allah. Siapa penciptamu? Allahu Allah. Siapa yang mencintai nabimu, yang membimbingmu, yang memberi makanmu, yang memberi minummu, yang menggerakkanmu, yang mendiamkanmu? Siapa? Allah, Allah, Allahu Allah. Engkau. Akhirnya berlinanglah air mata kerinduan. Itulah yang di ruh Nabi Yusuf alaihissalam, itulah yang di ruh Nabiullah Isa alaihissalam, itulah yang di ruh Nabi kita Habibana wa Nabiyana Muhammad. Terus membuka ke makrifat, membuka terus ke mukasafah, membuka ke musyahadah, membuka ke muraqabah, merasa dekat. Akhirnya ghaibah. Apa ghaibah? Ghaibah tidak bisa melirik kepada selain Allah. Semuanya adalah Dia yang maha ada, yang maha kuat, yang maha hebat, yang maha sempurna. Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Dijawab dengan ruh Bapak itu. Mudah-mudahan hidup terus. Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Haqqul yakin, ainul yakin, ilmul yakin ada di Latifatul Akhfa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melihat lautan, hati Bapak tembus kepada pemilik lautan. Melihat bintang, melihat matahari, melihat bulan, hati Bapak tembus kepada pemiliknya. Tidak bisa diingkari karena hati sudah bersama kepadanya. Amin. Bersama Rasulnya, bersama walinya, bersama para kekasihnya. Allah, la ilaha. Maka Allahu hadiri, selalu hadir dalam qalbun kita. Maaf, kita mengatakan Allahu hadiri, Allahu nadiri, Allahu syahidun alayya, bukan berarti manunggaling kaula Gusti dalam arti Allah menyatu dengan holik, bukan. Tapi dalam muraqabah boleh merasa muraqabah. Kalau menyatu dalam arti hakikatnya Tuhan yang maha ada dengan makhluk yang adanya pun juga diadakan, itu muhalun, mustahil. Tapi kalau arti muraqabahannya kedekatan dengan ketauhidan, kemahaban, itu dirasa hamba ada. Tapi bukan iktikan bahwa Tuhan sama dengan makhluk, bukan. Karena itu mustahil. Iktiranul qadimi ma'al hadisi fayattahidani syai'an wahidan wa huwa muhalun. Nah, itu tauhidnya ya. Menyatu yang kekal dengan yang hadis, yang kekal Allah, yang maha ada, yang maha bisa, yang maha kuat. Yang baru kita, yang diciptakan, yang tidak ada hakikatnya. Pada hakikatnya kan la maujuda illallah, tidak ada yang maha ada kecuali dalam hakikatnya hanya Allah. Karena kita itu adanya diadakan oleh zat yang maha ada. Betul Pak?
la ilaha illallah. Maka kita dengan zikir kita selalu menghantarkan kepada mengingat bahwa maha adanya Dia dan maha hampanya kita, maha tidak memiliki apa-apanya kita. Terasa itulah kehambaan di hadapan Allah. Mudah-mudahan kita sampai ke sana, amin. Dengan karunia Allah yang terbaik, dengan karunia Allah yang termulia, dengan la ilaha illallah. Jadi insya Allah bapak-bapak ibu-ibu bertemu di dunia dalam ruh jiwa kolbun keyakinan ketauhidannya, bertemu di akhir kekal di yaumal hisab nanti, amin. Dan bersama nanti di surganya, mudah-mudahan, amin. Dan yakinkan insya Allah dalam firman Allah, wa kunu ma'as-shodiqin, dan jadilah beserta orang-orang yang benar. Siapa yang benar? Ya para anbiya wal mursalin, para syuhada wal mujahidin, ulama ul amilin, asfiya wal zakirin, ulama ul amilin. Semuanya adalah pilihan-pilihan Allah, yaitu mudah-mudahan. Itulah yarukum man dzakarrakum billah ru'yatuhu. Pilihan kamu adalah orang yang mengingatkan kepada Allah apabila kamu lihat wajahnya. Hati ada getaran jiwa mengikuti dan mencintai Allah. Wajada fi ilmikum mantiquhu, dan menjadi bertambah ilman, menjadi bertambah ilmumu tatkala dia berbicara. Waraghabakum fil akhirah, dan menjadi terpesona kepada kampung akhirat dengan melihat gerak dan diamnya para kekasih Allah. Itulah ulama billah, ulama yang dipilih Allah untuk bersama-sama menuju pada Allah bihaqi la ilaha illallah. Itulah rupanya itu yang dikatakan tadi, kalau hati kita bersama di dunia, bersama di akhirat. Yang tidak bersama, ya tidak bersama di akhiratnya juga. Wa man kana fi hadhihi a'ma bahwa bil akhirati a'ma wa adallu sabil. Tapi orang yang saling mencintai bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, karena apa? Ya orang yang pasti Allah mencintai. Wajabat mahabbati, dalam hadis qudsi firman Allah, pasti aku mencintai. Apa? Lil mutahabbina fiyya, dia saling mencintai satu sama lain, berbeda suku, berbeda bahasa, tapi bertemu sama mereka. Kalau bertemu dengan mereka mencintai karena aku. Saya tidak kenal dari dulu dengan Bapak juga tidak kenal saya. Allah pertemukan, sekarang bertemu, tapi sama tujuannya, karena cinta kepada Allah. Mudah-mudahan, amin. Lil mutahabbina fiyya, bertemu ini karena engkau ya Allah, karena aku, kata Allah. Maka pasti aku mencintai. Kalau cinta Allah dikasihkan, mana mungkin yang dicintai dikenalkan. Mesti yang dicintai masuk surga, amin. Mesti yang dicintai itu liko bersamanya, amin, di dunia dan di akhirat. Wal mutajallisina fiyya, dan berkumpul duduk-duduk karenaku, kata Allah. Bapak tadi hataman kan, la ilaha hasbunallah wa ni'mal maula wa ni'mal, karena Allah kan. Mudah-mudahan sampai hati karena Allah, amin. Sampai ruh, amin. Sampai sir, amin. Sampai wekudsi, amin. Wal mutajawirina, dan saling mengunjungi. Nah, kamari Pak Dedi datang ke Tasik, sekarang bertemu di sini, kan saling mengunjungi. Bertemu dengan Pak Dedi, bertemu dengan Pak Haji Usman, bertemu dengan semua ikhwan akhwat di sini. Mudah-mudahan masuk ke hadis qudsi itu, amin. Wal mutajawirina, saling menziarahi, saling mengunjungi, tapi karena Allah. Itu jaminan dari Allah, mesti aku cinta, kata Allah. Nah, kesalahannya apa? Wal mutabadilina, dan saling mengasihi satu sama lain, kasih sayang, saling doakan, saling titipkan, saling ingatkan. Inilah orang yang Allah cinta kepada mereka. Mudah-mudahan hadis qudsi itu Allah kasihkan pada kita semua, amin. Kurang dan lebih terima kasih banyak ibu bapak semuanya. Mohon maaf atas kekurangan, kehilapan. Saya baru pulang dari Sukabumi, daerah Jampang Tengah, lalu ke Jampang Kulon, lalu ke Cibinong, Cianjur Selatan, lalu masuk Tasik. Dari Tasik
yaitu daerah Sukaraja, meluncur malam-malam sampai ke sini. Nah, alhamdulillah bertemu dengan Bapak. Maaf tadi begitu datang saya langsung tidur. Dan habis dari sini mau ke Bandung, dari Bandung pulang ke Tasikmalaya, lalu persiapan lagi menuju Batam. Mudah-mudahan Allah berkahkan kesehatan kami, kesehatan Bapak juga, dan Allah mudah-mudahan berkahkan ibadah kita, taat kita. Allah berkahkan usaha kita, kasab kita, dan Allah berkahkan putra-putri kita soleh-solihah, berakhlakul karimah, rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah semuanya, dan mudah-mudahan Allah berkahkan dzikrullahi akbar buat untuk menjadi segala amal wusul ila Allah. Dan mudah-mudahan kita telah dipertemukan di tempat yang mulia ini, ya Allah, pertemukan kembali nanti di surga dengan ridho, berkah, fadl dan karunia-Mu, bahkan riko bersamamu. Amin. Itulah harapan kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.